Tema pagi hari ini, saya akan bagikan Tuhan memakai hidupmu menjadi seorang penerobos. Ya, haleluya ya. Siapa yang mau jadi penerobos di sini? Wih, puji Tuhan, cuma 2-3 orang. Kasihan sekali. Orang Manado bilang kasihan ya. Siapa yang mau jadi penerobos mulai pagi hari ini? Oke, puji Tuhan. Di awal tahun kita udah singgung bahwa tahun ini adalah tahun terobosan bagi kita yang tahu bahwa dirinya atau mempunyai jati diri di dalam Kristus. Makna penerobos artinya breakthrough person. Dalam pengertian rohani maupun praktis artinya mengandung arti yang sangat dalam dan strategis. Kata penerobos dari kata terobos yaitu menembus, mendobrak, melewati penghalang. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau bagikan satu. Next, belum jalan ini. Next, ya. Kita akan ulang. Bagaimana sih benang merah sejarah rohani dari masa pembuangan dan pemulihan Israel? Saya mau bagikan bagaimana benang merahnya seperti apa. Kita sudah dengar 1-2 bulan kemarin bagaimana mimpi menjadi kenyataan. Bagaimana kita harus mengerti jangan meninggalkan satu masalah apapun juga. Semua harus diselesaikan dengan baik supaya tidak meninggalkan kista rohani. Nah, benang merah ini yang kita harus tahu dari masa pembuangan pemulihan bangsa Israel. Kita ingat Yesaya sudah menubuatkan bahwa jauh-jauh hari, bahkan sudah bilang 150 tahun sebelumnya, Koresi, orang raja orang kafir yang akan membawa bangsa Israel untuk kembali untuk ke Israel. Banyak nabi-nabi yang mengatakan demikian. Nabi Yeremia berperan juga bahwa akan dibilang yang membuat engkau masuk dalam masa pembuangan bukan karena Tuhan, tapi perbuatanmu, pilihanmu yang membuat kamu masuk ke sana. Dan Daniel bilang, di kitab Daniel dikatakan, kitab Daniel menggambarkan bagaimana orang Israel diingatkan, kita akan berada di pembuangan selama 70 tahun. Dan 3 tahun terakhir sebelum Raja Darius berakhiri masa pemerintahannya, memasuki Raja Koresi, dia bilang, ingat ya Tuanku Raja, Tuhan sudah berjanji kepada kami bangsa Israel 70 tahun kami di pembuangan dan dia akan kembalikan kami ke tanah perjanjian. Karena Tuhan beracara dari kitab Daniel, dia masuk lagi dengan Yehezkiel. Yehezkiel ngambil bagian bagaimana dia mempersiapkan 4 orang yang hebat itu pada zaman Raja Yosia. Dan demikian juga masuk lagi kita Nabi Esra. Nabi Esra mengatakan bahwa nanti akan ada pemulihan besar-besaran. Bangsa Esra akan dipulihkan melalui raja-raja yang akan berperan. Ada Raja Artasa dan sebagainya. Dan masuklah kitab yang akan kita pelajari pagi hari. Namanya Nabi Nehemia. Ya, kita itu sebagai gambaran secara garis besar supaya tahu benang merahnya bagaimana terjadinya. Artinya, waktu Tuhan memakai seseorang sebagai penerobos, dia tidak bermain sendiri. Banyak orang yang terlibat di sana ya. Dalam suatu kejadian yang besar, rencana Tuhan yang besar, Tuhan tidak pernah bermain single fighter. Dia memakai orang-orang sekitarnya untuk menjadi satu tim yang hebat. Demikian juga saya percaya di tempat ini. Dia tidak pernah memakai Pak Dolfi, Pak Iwanda. Kita semua akan bermain dan kesempatan itu akan datang pada kita. Pada waktu kita mau bekerja sama dan membuka hati untuk mempersiapkan diri. Next, kita lihat. Saya nggak pakai sini dah. Next aja ya. Ya, biar enjoy. Kita gerakan. Siapin catatannya, siapin rekamannya. Saya kasih gambar sebuah terobosan. Terobosan bukan dimulai pada keadaan dalam keadaan dari suatu kondisi apapun juga, tetapi dari hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup menerobos segala kemustahilan. Jadi jangan keluar dari mulut kita, mana mungkin, mana bisa, itu mustahil. Jangan pernah keluar kata-kata itu. Artinya pada waktu kita mengeluarkan kata-kata itu, kita sedang membatisi Tuhan. Kita sedang menghalangi sesuatu yang hebat terjadi atas hidup kita. Kita lihat slide berikutnya. Yes.
Mika 2 ayat 13 firman Tuhan katakan, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri menjadi kepala barisan dari mereka. Wow, kita bisa melihat ya bahwa penerobos yang Tuhan pakai untuk membuka jalan di tengah kebuntuan, untuk memulai satu perubahan. Dan walaupun perubahan itu kecil, perubahan itu sanggup melewati batas. Dan yang saat itu, kenapa dikatakan sanggup melewati batas? Karena mungkin pada saat itu batasnya itu tidak bisa terlewati, tidak bisa terlintasi. Dan satu pribadi yang dipakai tadi Nehemia untuk memulai terobosan. Dan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang hebat juga, yang mempunyai hati yang sama. Kalau pembelajaran dikasih bilang, kita akan divine connection. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, yang seimbang, sepadan. Sebagaimana Tuhan ciptakan kita dari awal, Tuhan memberikan kita pasangan yang sepadan. Artinya kita akan bermain cantik kalau kita mempunyai sparring partner yang seimbang. Ya, kita lanjut. Oke. Nah, sebagai pribadi yang dipakai Tuhan membawa perubahan dan pemulihan dan kemenangan, membuka jalan pemimpin, ya, itu harus disertai keberanian dan teguh. Kita lihat satu gambar, saya mau kasih lihat gambar. Ya, next, ini satu kapal pemecah es. Biasa kapal dirancang untuk mengikuti air. Kenapa saya kasih gambar pemecah es? Kapal ini namanya kapal air, ya. Selalu ada dalam posisi di atas air. Tapi kapal pemecah es beda dari kapal-kapal yang biasanya. Dia bukan hanya berada di atas air, tetapi dia membuka jalan untuk kapal-kapal lain bisa masuk di situ. Nah, ya, itulah gambaran dari seorang penerobos. Dia bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia akan bermain untuk orang-orang lain supaya bisa mengikuti tracknya yang Tuhan udah buat yang kita dibikin. Nah, kita harus ngerti, Tuhan Yesus ada dalam setiap musim kehidupan. Dia sendiri ada sebagai breaker, penerobos yang memberi contoh bagi kita. Ya, seekor domba selalu melihat, ya, selalu melihat apa yang gembala lakukan. Pada waktu dia tidak bisa melihat apa yang gembala lakukan, sudah pasti dia akan tersesat dan tidak akan bisa mengikuti jalannya seperti itu. Nah, terobosan yang kita akan hadapi bisa dimulai dari suaramu. Waktu kita mendeklarasikan firman Tuhan, terobosan akan dimulai. Bisa juga dari tangan, apa yang di tangan kita, apa yang ada di dalam diri kita, bahkan apa yang hinggap dalam hidup kita. Nah, nanti berikutnya kita akan bahas yang lebih detail mengenai itu. Tapi pagi hari ini kita mau bergerak dalam yang namanya pengurapan Roh Kudus, yaitu pengurapan dari penerobos. Nah, sini bilang, tidak mungkin saat kita melakukan firman, yang apa firman katakan, firman Tuhan berkata begini, dan tidak terjadi apa-apa, tidak mungkin. Ya, waktu aku berfirman, kita biasa, dia akan bekerja melakukan seperti yang aku perintahkan. Wow, ya. Jadi kalau kita belum melihat sesuatu berubah, kita harus pikirkan bahwa Tuhan sedang mengundang, membawa kita ke satu tempat untuk masuk ke dimensi yang lebih dalam, yaitu apa? Masuk dalam yang namanya pengurapan Roh Kudus, yaitu melalui satu namanya terobosan. Ya, di dalam kerajaan Allah, untuk melakukan seperti apa yang kehendaki. Nah, saat itulah sebenarnya kita itu sedang mendapatkan undangan. Ya, kalau diundang artinya kita diajak untuk mengalami dengan cara yang berbeda dengan apa yang dunia katakan. Nah, dulu mungkin kita mengerti, oh harusnya begini. Tapi dalam satu terobosan, Tuhan menarik kita ke satu dimensi yang berbeda. Dengan cara yang berbeda, itu yang disebut terobosan. Karena selama ini mungkin kita nyaman, kita enak, kita aman dalam
cara yang sudah kita ketahui. Dan pada waktu kita diajak ke satu tempat, suatu dimensi yang berbeda, kita rasa-rasa sulit untuk bergerak. Makanya kita gambarkan seperti kapal pemecah es. Pikiran kita tuh seperti es yang beku yang harus dihancurkan oleh firman Tuhan. Mika 2 ayat 13. Kita lihat. Ya. Next. Mika 2 ayat 13 firman Tuhan katakan, penerobos akan berjalan di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melalui pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri kepala barisan mereka. Jadi itu bilang, aku Yesus yang menerobos kemustahilan. Maka dia bilang, aku membuka tirai yang selama ini menghalangi kamu datang kepadaku. Tirai itu terbelah dua. Tuhan membuat terobosan. Dan Bapak Ibu, saya ulang, mungkin pada ada yang tahu, tebal tirainya bukan sebesar tisu yang gampang disobek. Ya, tirainya ya cukuplah selebar segini. Bapak Ibu kalau tebalnya sebegini, gimana caranya untuk tirai itu terbelah, tingginya 18 meter ke bawah? Ada pisau yang bisa memotong? Ada gunting yang paling tajam di dunia? Sulit, kecuali tangan Tuhan yang membelah saat itu juga. Dan itu terjadi pada waktu dia mati sebagai kita di kayu salib. Maka dia bilang, di setiap musim dia selalu baik buat kita. Ya. Nah, kita mau lihat terjemahan yang lain. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melalui pintu gerbang. Dan keluar dari situ, raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri menjadi kepala barisan bagi mereka. Jadi itu sekali lagi yang menggambarkan Mesias. Kita lihat satu lagi. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Wah, jadi kenapa saya bisa bayangin kenapa Musa dibilang, Musa, angkat tongkatmu, ya, pukul itu batu, ya. Waktu pukul batu, Musa kesel juga karena geram sama itu, dia pukul berkali-kali. Ya, Tuhan nggak suka seperti itu karena nggak mentaati firman-Nya. Jadi maksudnya firman itu seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Gambaran bahwa semua kedegilan hati kita, semua kebebalan cara berpikir kita, Tuhan hancurkan dengan firman. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan selalu mau memberi yang terbaik bagi kita. Nah, oleh karena itu Tuhan mau kita bisa membedakan dengan roh yang sekitar kita. Tuhan memberikan kemampuan. Waktu kita maunya hidup intim dengan Tuhan, roh kita akan selalu berbicara. Maka firman Tuhan katakan, kamu bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Kamu akan bisa membedakan karena roh Kristus itu memampukan kamu untuk melakukan hal itu semua. Jadi, pada waktu kita dapat mengenali suara Allah, kita juga dapat melihat bagaimana dia bergerak di alam roh. Ya, nah, Yesuslah sekali penerobos utama dan kita dipanggil untuk mengikutinya. Menjadi apa? Tadi pujian, menjadi terang, pemulih, pelopor perubahan. Di mana? Kita mulai dari rumah tangga kita, pekerjaan kita, komunitas kita, bahkan kehidupan kita di orang banyak. Nah, dan kita, Tuhan bilang, aku enggak nunggu kamu sempurna. Hebatnya Tuhan di situ. Kita bisa ngerti kenapa Tuhan bermain di setiap level iman kita. Aku enggak nunggu kamu jadi sempurna. Kesempurnaan itu pasti kamu dapati pada waktu kamu mengikuti aku. Sekarang kamu posisi di mana? Berjalan bersama aku. Aku akan bisa mengimbangi apapun. Waktu kamu berjalan tiarap, aku akan tiarap. Kamu jongkok, aku ikut jongkok. Kamu lari, aku lari bersama kamu. Jangan takut. Tapi pada waktu kamu kelelahan, aku pun akan di sisimu. Wah, kita mempunyai Allah yang hebat.
Tuhan memakai banyak orang, sekali lagi, dalam melakukan atau melaksanakan untuk menggenapi setiap rencananya. Kita mau bertanya lagi, Tuhan kenapa pakai Nehemia? Siapa Nehemia? Apa perannya yang Tuhan pakai Nehemia? Saya kita kupas sedikit. Nehemia adalah masuk dalam suku Yehuda, dari keluarga suku Yehuda. Mereka dari golongan yang kembali dari pembuangan, tinggal di Yerusalem, di pusat pemerintahan dari suku Yehuda. Dia hidup sebagai juru minuman raja Persia yang ada pada tahun 445 hingga 589 sebelum Masehi, di masa pembuangannya, di tempat pembuangan. Lalu tahun 539 orang Israel dibebaskan oleh Media Persia. Nah, sebagai seorang juru minuman, pemimpin yang dipakai Tuhan untuk memulihkan, membangun kembali tembok Yerusalem, kita mau melihat, kita mau belajar apa hebatnya seorang juru minum sehingga Tuhan bisa pakai menjadi pemulih, pembangun tembok Yerusalem. Juru minum, ya. Kerjaan apa itu? Kalau sekarang mungkin kalau orang kita ini kayak bartender, ya, penuang minuman segala macam. Tapi zaman itu profesi ini adalah profesi yang sangat terhormat. Kenapa? Orang juru minum, dia yang kontak langsung sama raja, sangat dekat sama raja, enggak sembarang orang bisa dekat sama raja. Dan posisi ini mempunyai konsekuensi resiko yang sangat besar. Sebelum raja minum, cawan anggur yang disediakan segala macam, juru minum harus tes dulu. Kenapa? Pada saat itu untuk mengalahkan satu raja nggak perlu dengan perang, kasih racun di air minumnya, ya, nggak usah. Makanya penting juru minum, ya. Bapak Ibu bisa bayangin kalau orang itu tidak mempunyai karakter yang bagus, identitas yang bagus, nggak mungkin dapat kepercayaan di situ. Ya, waktu melakukan satu kesalahan kecil di zaman Yusuf, masuk penjara, siap-siap untuk dihukum. Dan zaman Nehemia pun saya lihat, apa sih perbedaan zaman Yusuf? Ternyata fungsi yang sama. Dia mempunyai kedudukan yang terhormat. Hanya orang yang punya pendidikan yang cukup bagus untuk mendapatkan tempat yang bagus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dari kita ingin mengalami terobosan dalam satu pekerjaan, dalam apapun juga, miliki integritas yang bagus. Seperti firman Tuhan katakan, karakter yang bagus, bisa dipercaya, tidak pilih-pilih untuk segala macam, selalu mau memberi yang terbaik. Nah, ya, kita lihat Nehemia 1, kita lihat dari awal. Nehemia 1 ayat 1 sampai 3. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, di situ dikatakan Nehemia, dikatakan riwayat Nehemia bin Akhaya pada bulan Kislew tahun ke-20, aku ada di Puri-Susan. Bapak Ibu, kalau kita dengar di Puri-Susan, artinya Nehemia saat itu ada di tempat yang paling enak, di Puri. Walaupun di pembuangan di tempat yang enak. Jangan bayangin di tempat pembuangan selalu gak enak, ada tempat yang enak juga. Waktu setiap kita di tempat-tempat yang resesi, firman Tuhan katakan, dunia resepsi, kita pun masuk di dunia resesi, tapi kita tetap resepsi. Ini dia, Nehemia tetap resepsi, sehidangan dengan raja. Ya, terus bilang gini. Yang kedua bilang gini, lalu datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dan beberapa dari orang Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Datang si Hanani. Siapa Hanani? Ya, sebentar kita akan masuk. Hanani bilang, Nehemia, kamu tahu nggak keadaan Yerusalem saat ini? Saudara-saudara kita yang alami itu. Emang kenapa? Ya, bahasanya saya bilang, mereka mengalami hal-hal yang begitu buruk. Begitu tembok Yerusalem diruntuhkan
nasib bangsa kita menderita. Hah? Oh begitu ya. Makanya dibilang begini, ayat keempat bilang, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Lalu Nehemia berdoa, berpuasa, datang ke hadirat Allah. Jadi Nehemia kenapa dipilih Tuhan? Dia mempunyai integritas, bukan cuma integritas, dia punya hati yang peka terhadap bangsanya. Kalau ada orang bilang, oh bangsa kita sedang betul, oh begitu ya. Ada orang cuma, cuma aja gitu ya. Nehemia enggak. Hatinya hancur, hatinya tersentuh, lalu dia duduk menangis. Bayangkan Nehemia menangis, Tuhan ini bangsa pilihanmu, mengalami hal-hal yang buruk, begitu menderitanya padahal engkau berjanji. Wah Tuhan, mengungkapin segala macamnya. Nah, jadi Nehemia memilih berkabung, duduk di hadapan Allah untuk menaikkan dan merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Bahwa karena dia mau, Tuhan mau gimana sama bangsa pilihanmu ini. Jadi hatinya tidak cepat hilang begitu saja waktu mendengar berita. Dan kita berharap pada waktu kita dengar firman, kita merespon dengan baik. Itu menentukan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, saat kita meluangkan waktu mendoakan hal yang seperti itu, maka kita pun mendapatkan kesempatan untuk menerima yang namanya passion dari Tuhan. Dan Tuhan akan tuntun berjalan dari satu pintu ke pintu berikutnya. Ya, nah, kita bisa melihat Nehemia hidup memiliki rencana. Dia tahu tujuannya mau apa, yaitu membangun kotanya Allah. Dan rencananya apa? Untuk jangka waktu tertentu dia akan melakukan sesuatu action, walaupun resikonya besar. Nah, karena tekad sikap hati yang seperti itu yang dia datang minta petunjuk, minta passion dari Tuhan sampai dia akan dapatkan damai sejahtera. Dan bagaimana caranya dia tuntun. Dapat tuntunan dari Tuhan untuk melakukannya. Makanya Tuhan memberikan fasilitas yang namanya divine connection dengan orang ini yang kita akan belajar sebentar. Nah, sekali lagi, sikap kita menentukan ketinggian kita. Ya. Nehemia 1 ayat 11 bilang begini. Di situ tidak ada. Aku ini juru minuman raja. Artinya, kalimat sederhana ini menyiratkan kerendahan hati, kesediaannya yang dipakai untuk Tuhan untuk posisi yang nanti yang lebih tinggi. Aku nih sekarang nih juru minum raja. Posisinya yang seperti kayaknya biasa-biasa, tapi memposisikan aku siap loh Tuhan. Kalau kamu nanti, kalau Tuhan percayakan dipromosikan di suatu tempat yang lebih tinggi lagi. Nah, Tuhan bisa memakai siapapun dari tempat apapun yang strategis apapun untuk menjadi seorang pemulih di berbagai aspek kehidupan kita. Nah, ya. Sekali lagi kita mau tes. Apa tugas utama seorang juru minum atau cupbearer? Satu, penguji, penjaga keamanan raja. Orang itu orang kepercayaan raja, integritasnya tinggi, punya karakteristik tinggi, ya. Tadi udah dijelaskan penguji bagaimana penjaga raja supaya raja long life, umur panjang, aman, ya. Pasti yang ada sekitar raja, orang kepercayaan raja, simbol integritas karakter. Tapi saya mau begini, kenapa juru minuman raja rela menaruh nyawanya sebagai jaminan keselamatan? Karena di ayat di pasal yang kedua isinya berbeda. Satu kali Nehemia, kita lihat Nehemia pasal yang kedua, satu kali Nehemia datang dan raja lihat, kenapa mukamu merenung seperti itu Nehemia? Ya, nah, Nehemia dia bilang, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, dia bilang gitu, mengapa mukamu muram? Kalau bahasa sekarang, muka lu asem banget deh, nggak enak dilihat. Pernah ya? Kalau bilang, gua ngeliatnya empet banget, muka lu sepet kayak gitu, kayak pepaya busuk ya.
Dia bilang, ini bahasanya halus sekali. Kenapa mukamu muram, hai Nehemia? Bapak Ibu, seorang juru minum tidak boleh mukanya muram di hadapan raja. Kenapa tidak boleh muka muram? Karena raja waktu melihat seorang yang di dekat dia mukanya muram, itu bisa disalah tafsirkan. Bukan kita malah menyentuh raja, bukan. Bisa dibilang orang, muka adalah aura kehidupan seseorang. Dari muka, dari mata lah jendela kehidupan. Orang kelihatan asem nggak asem, kelihatan enak dilihat dari matanya, sorot matanya. Orang akan kelihatan sedih dan bahagia dilihat dari matanya. Sehari-hari di hadapan raja, dia dengar raja ngomong apa, strategi perang apa, rencananya apa. Tapi pada waktu juru minum itu mukanya asem, muram. Ini jangan-jangan dia mau mengkhianati. Jangan-jangan dia merencanakan sesuatu yang jahat atas aku. Terlihat dari roman mukanya lah. Nah, bahkan waktu Kain menuduh Habil bilang, kenapa mukamu begitu, ya, begitu sebal, katanya. Kenapa? Dari muka orang bisa melihat. Maka dia bilang, tidak boleh mukanya muram di hadapan raja. Ya. Nehemia 2 tadi bilang, belum pernah aku muram di hadapan raja. Kenapa muram? Penampilan muram membuat mengurangi rasa hormat yang tidak menyenangkan sebagai pelayan raja. Ya, muka muram sebagai pemberontakan, ketidaksetiaan atau penghinaan pada raja. Mana ada Pak Dolphy sebagai bos di bulan mukanya asam. Kenapa ini? Mau ngapain? Pasti nggak enjoy, nggak enak. Bu Silvi direktur rumah sakit, kalau dokter-dokter mukanya pada asam, ini kerjanya gimana? Sangat sulit untuk memulai satu pekerjaan dengan baik. Ya, nah, jadi apa kira-kira konsekuensinya? Kalau mukanya muram di hadapan raja, 1, kemungkinan dipecat. SP1, SP2, SP3, pecat. Nah sini ada ya, bisa dipecat, dihukum mati, dicurigai, ya, dan sebagainya. Akan mengalami hal-hal yang buruk lah, yang nggak bagus. Nah posisinya dikasih ke orang. Jangan-jangan Nehemia tadi mau begini-gini. Nah, dan kita harus ngerti, ini sangat beresiko. Tapi waktu muka muram itu bukan dari hati akan keluar ucapannya. Ya, dari hati akan keluar dari perkataan. Ya Tuanku Raja. Nah, lihat ya. Karena tadi dia datang duduk berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan. Yang keluar pun isi hatinya Tuhan. Ya Tuanku Raja. Bagaimana aku tidak bersedih melihat bangsaku mengalami kondisi yang seperti ini. Melihat bangsaku mengalami hal-hal yang buruk. Bagaimana hatiku tidak hancur. Lalu karena perkenanan Tuhan, bilang, kamu maunya apa Nehemia? Bilang, izinkan aku kembali melihat negeriku, bangsaku, untuk memilihkan. Karena dapat perkenanan Tuhan, dia bilang, wah, ini nanti kalau lu pergi yang nyediain anggur siapa? Yang menjadi tamengku siapa? Lalu raja tanya, emangnya berapa lama sih mau ke sana? Itu tanda-tanda diizinin nih. Cuma kan raja nanya juga, emang berapa lama? Seminggu, 2 minggu? Enggak Tuanku Raja. Enggak lama, hanya berapa belas bulan. Berapa 11 bulan? Itu gak sebentar. Ya resiko terlalu besar buat raja untuk ditinggalkan sama orang kepercayaannya. Kalau Pak Dolphy ditinggalin sama direktur khususnya pemasarannya sekian belas tahun, 13 bulan. Lebih baik lu gak usah kerja. Gue cari yang bisa ngejabain, ya gak mungkin. Kita mau orang sekitar kita, satu tim kita ada di sekitar kita. Jadi berbagai resiko dihadapi. Nah, tapi resiko itu dia bilang gini, Nehemia tetap mengambil resiko itu. Karena dia tahu ini isi hatinya Tuhan yang ditaruh di dalam dirinya. Ya, dia peka terhadap beban rohani yang Tuhan beri. Dia nggak cuek, dia nggak bisa tinggal dia melihat kehancuran negerinya. Dia mau hidup dalam doa, dengar berita yang nggak buruk langsung datang kepada Tuhan, duduk berdoa. Dia mengandalkan kuasa Tuhan.
Dari mana kita tahu? Dia datang pada Tuhan. Tuhan, ini bangsa pilihanmu loh. Aku harus gimana? Bahkan waktu si Nehemia, Tuhan izinkan, oke. Sekiranya tugasmu selesai, cepat balik ya. Bahasanya kan begitu. Ya, nanti kalau musim dekat Lebaran, mau berapa lama pulang? Ya. 2 minggu Tuhan, oh ya cepat pulang ya. Kalau bisa 10 hari lebih bagus. Ditungguin nih, Nehemia ditungguin. Ya, tapi begitu dia dapat kesempatan, Tuanku Raja, jika berkenan, aku minta surat. Kalau zaman dulu namanya KTBLC, surat sakti darimu. Supaya para bupati, para pejabat daerah memberikan otoritas aku untuk melakukan apa yang Tuhan taruh di hatiku. Wah, karena Tuhan yang menjadi andalannya Nehemia, Tuhan gerakan hati raja, Tuhan gerakin bupati, para pejabat daerah dan sebagainya. Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita menjadi penerobos, sekali lagi jangan berpikir ada kata-kata mana mungkin, mana bisa, mustahil enggak. Tuhan yang berperkara, dia akan mempersiapkan langkah demi langkah. Dia akan ketemukan dengan orang-orang yang tepat. Dan engkau akan melihat Allah yang hebat, Allah yang luar biasa bekerja atas hidup kita. Orang percaya. Nah, jadi waktu surat itu datang dan dia datang kepada pejabat daerah. Nehemia balik menuju Yerusalem. Apakah ada penerimaan? Semua yang mulus, ya, belum tentu juga. Itu semuanya dari Tuhan. Bisa juga jalan yang terjal itu menjadi batu loncatan, batu pijakan. Kita untuk terus tetap mengandalkan Tuhan. Ternyata pada waktu sampai di Yerusalem, disambutlah bukan dengan karpet merah, bukan dengan sorak-sorai, bahkan ada kembang api, enggak ada. Disambutlah oleh Om Tobia, ya. Dan kawan-kawan, wah, yang siap menggempur. Nah, dia lihat ada Om Tobia, ada Om Sambalat, ada Gesem bilang, Nehemia, lu ngapain bikin tembok? Anjing hutan aja kalau nempel loncat situ pasti rubuh tembok. Ya, lu nggak bakal bisa bangun seperti itu. Mana kuat? Makanya kalau kita baca Nehemia dengan jelas bilang, orang-orang begitu jangan dengerin sekitarmu. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kalau Nehemia merespon orang-orang yang membuat hatinya lemah, pasti tembok itu nggak akan selesai. Karena dia punya target. Setiap dapat visi yang dari Tuhan, kita harus ada target, destinasi yang mau dicapai berapa lama. Karena dia sudah berjanji kepada raja, sekian waktu harus balik. Artinya kita nggak mau fokusnya teralih di tengah jalan dengan hal-hal yang receh seperti itu. Kalau gereja ini dapat visi dari Tuhan melalui gembala kita, Pak Dolfi, jangan fokus kita untuk hal-hal yang receh. Wah, inilah itu segala macam, sehingga kita akhirnya rusuh dan kita repot menyelesaikan hal-hal yang nggak perlu. Dan Nehemia nggak peduli dengan hal itu, sama Om Tobia, Sambalat dan Gesem, nggak peduli, nggak mau, nggak ini. Mau diejek, mau difitnah segala macam. Kita mau tanya, kita mau bahas. Siapa sih Tobia itu? Ya, tadi kita udah tahu. Oh, saya mundur sedikit. Siapa Hanani dulu? Hanani saudaranya dari Nehemia. Kenapa Hanani dipercaya oleh Nehemia? Karena Nehemia tadi dikatakan dia mempunyai integritas karakter yang sama dengan ini. Dan dia dari suku Yehuda. Dan Hananilah yang memberitahukan kepada Nehemia keadaan yang sesungguhnya dari kota Yerusalem itu. Sekarang kita balik sama si Tobia. Ya, kita lihat siapa Tobia. Tobia adalah Tobia adalah orang Amon. Kalau Bapak Ibu dengan orang Amon, ya, Tobia ini orang Amon. Jadi musuh bebuyutannya orang Israel. Nah, ya. Kalau dilihat garis keturunannya lagi, baca sejarah, ini kayaknya keturunannya Esau. Ya, garis keturunan dari Esau. Kalau Bapak Ibu mau belajar senang sejarah Alkitab, ini dari keturunan Esau.
Sambalat orang Horon, ya, orang Horon, dan kedua orang itu dan Gesem itu, mereka pegawai itu sakit hati. Kenapa? Karena ada orang yang datang memikirkan mau bekerja keras mati-matian untuk kesejahteraan bangsa Israel. Orang itu Tobia sama si Sanbalat. Nah, mereka kesel. Kenapa sih ada orang yang mau bangkit memulihkan itu? Karena hal itu dianggap satu ancaman, menganggap satu ancaman secara politik dan ekonomi. Bapak Ibu, kenapa tembok Yerusalem itu kok nggak boleh dibangun, dihambat sama si Tobia dan kawan-kawan itu? Kita harus ngerti, tembok Yerusalem melambangkan kedaulatan bangsa, suatu bangsa. Tembok Yerusalem melambangkan satu keamanan situasi kondisi, kebangkitan sistem, kembalikan identitas bangsa Israel. Dan Tobia tidak mau hal itu. Ya, kita lihat nah situ. Fungsinya tembok Yerusalem. Kalau zaman Koresi membangun bait Allah, kita harus bedain ya. Kalau Nehemia membangun tembok Yerusalem. Nah, temboklah yang bisa membentengi, menjaga keamanan, dan bisa satu sistem bisa berubah. Nah, sekarang pertanyaan begini. Kita nanti bisa lihat, Bapak Ibu lihat di Nehemia 6 ayat 17 dan 19. Saya nggak cantumin terlalu banyak nanti ayatnya. Ternyata seorang banyak pemuka Yehuda mempunyai hubungan yang erat dengan Tobia. Sebab Tobia adalah menantunya Sekanya bin Arah. Wah, rupanya si Tobia ini bukan orang Amonik, kawin campur dengan orang Sekuheda dari suku Sekanya bin Arah. Dan Tuhan udah bilang, janganlah engkau bergaul dengan mereka, janganlah engkau mengawini, karena dia akan menjadi duri dalam daging dalam setiap waktu. Dan suku Yehuda, kepala suku itu kawin dengan orang si Tobia ini dari suku Amon ini. Nah, bangsawan Yehuda ini bersahabat dengan Tobia. Jadi dengan kata lain, Tobia mempunyai pengaruh yang sangat kuat di Yerusalem. Kalau Nehemia datang memulihkan keadaan tersebut, artinya ekonomi gua hancur nih. Daya pengaruhnya juga hancur, rusak semua. Dan maka dilemparkanlah panah api, fitnah, intimidasi, ya, dan sebagainya. Tobia merasa terancam, otoritas, apalagi apa tadi? Nehemia memegang surat sakti dari Raja Artasta dari Persia. Wah, ini bahaya. Dia punya wewenang yang sangat besar. Nah, itu pasti pengaruhnya di kawasan yang dia tinggal. Dan yang pasti akan terjadi reformasi, akan terjadi pembersihan, non kompromi, tidak ada korupsi, tidak ada lagi hal-hal yang bisa dimainkan. Bahaya ini, nggak bisa bermain. Ya, nah, jadi kita harus mengerti dalam kita bergerak melakukan untuk maju destinasi dalam menggapai visi yang dari Tuhan di satu komunitas pun kita harus ngerti yang berbahaya bukan yang dari luar, tetapi yang dari dalam juga. Kenapa? Karena seperti Tobia, mereka mempunyai agenda pribadi. Makanya dari awal saya sama Pak Dopi kita udah bersepakat, semua kita yang ada di tempat ini, termasuk saya, Pak Dovi dan leader segala macam, tidak boleh punya agenda pribadi. Semua agendanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setuju? Ya. Makanya kita sering singgung, kita nggak mau sukarelawan. Ya, kita nggak perlu sukarelawan. Kenapa sukarelawan? Ada yang ngerti? Waktu dia suka dia rela melayani. Waktu dia nggak suka dia lawan kayak Tobia. Jangan ya. Sebagai penutup, oke, masih banyak yang mau ceritakan. Tanda-tanda sudah menyertainya. Ya. Jadi saya mau tutup.
Kenapa saya berpikir Tuhan gerakin dari mimpi yang jadi kenyataan, Tuhan bawa tidak meninggalkan tugas yang atau masalah yang harus, jangan ada masalah yang tidak diselesaikan, harus diselesaikan sehingga tidak meninggalkan gua kita. Tuhan gerakin saya untuk masuk dalam terobosan. Minggu lalu Tuhan percayakan saya sama istri dan teman-teman di Karis untuk yang namanya healing worship. Ya. Saya terus terang juga healing worship nggak ngerti gimana healing worship namanya. Tapi satu hal yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam ketidakmengertian saya bilang, istri saya bilang, kamu mau ikut nggak? Tadinya saya semua mau ikut sampai Surabaya. Saya tak temenin sampai Surabaya aja ya. Nah, di tengah perjalanan bilang, dia nanya lagi, kamu mau ikut sampai Surabaya aja? Waktu dia tanya gitu saya tahu, dia pengen ditemenin sampai akhir. Yeah. Oke, aku ikut sampai Bali. Terus terang saya pribadi nggak ngerti dan boleh bilang hanya bertugas sebagai pendoa, prayer ministry, pendoa. Ya, di Jakarta Bapak Ibu ikut ya prayer ministry. Saya dapat kesempatan 2 orang yang saya doain. Lalu di Semarang saya dapat kesempatan 4 orang atau 5 orang saya dapatin. Salah satu yang saya doain adalah ibu-ibu datang sama saya. Setelah dengar firman, Pak Daniel Amtat ngomong firman menyampaikan if you believe you receive, seperti Pak Dovi doain orang yang di orang Afgan yang ke Australia. If you believe you receive. Ya, Pak Daniel, kamu sudah terima karena semua sudah diberikan. Saya, Bu, mau doa sepakat apa? Saya mengalami tumor otak. Saya tumor otak ya, saya berdoa. Kan tugas saya berdoa. Saya melakukan berdoa. Tapi saya pribadi saya nggak tahu. Manifestnya apa saya nggak tahu, nggak lihat. Tapi yang kita harus percaya, tadi dikatakan, kalau firman Tuhan kamu deklarasikan, kamu katakan, dan kamu belum melihat sesuatu yang terjadi di dalam dunia nyata, bukan berarti nggak ada apa-apa. Yesaya bilang, dia akan bergerak seperti yang dia inginkan. Saya juga nggak tahu. Tergantung sikap orang yang mau didoakan dan sikap kita yang mendoakan. Butuh dialog 2 arah, kesepakatan. Singkat cerita, akhirnya puji Tuhan. Dari sana, sampai di Surabaya, kita tetap baris posisinya. Datang lagi, saya dapat 4-5 orang lagi. Ibu-ibu datang, Ibu, saya mau bersepakat Pak. Itu dokter diagnosis, saya mengalami tumor otak. Tumor otak lagi. Saya bilang, ya Bu, oke. Kita berdoa sepakat. Singkat cerita saya berdoa seperti yang memang kamu mendoakan bagian kamu hanya mendoakan. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu mendoakan ya selesai sudah. Puji Tuhan, sukacita. Lalu sampai di Bali, ya kita udah cukup lumayan capek ya. Semarang, Surabaya, naik mobil, kegiatan ya capek tapi puji Tuhan. Waktu kita dapat tugas, kita harus fokus tujuan kita ke sana mau ngapain. Kita bukan sedang jalan-jalan loh. Kita sedang dalam satu misi yang Tuhan kasih. Kalau Pak Dovi kirim seseorang Pak Kardi ke Palu, ada tugas yang harus dikerjakan di sana. Mumpung ada di Palu cari durian Palu. Enggak begitu. Saya waktu ke Bali, ya oke. Waktu ke Bali, saya jam 6 kita akan ibadah. Singkat cerita ada orang yang didoakan. Saya dapat kesempatan beberapa orang lagi. Saya udah lihat, wah orang udah berbaris. Saya lihat itu, yang kursi roda kemana ya? Tiba-tiba digiring ke tempat saya lagi. Dalam hati saya bilang, kenapa ke saya? Terus terang Bapak Ibu, karena itu yang di kursi roda duduk udah setengah berbaring. Saya bilang, dalam hati saya bilang, kita seringkali mau dialihkan dengan satu yang namanya keadaan. Tadi udah dikatakan, waktu kita mau bergaul sama Tuhan tidak tergantung keadaan. Tuhan pakai kita tengah keadaan. Tapi sikap hati kita menentukan kita ada di posisi di mana. Silakan Pak.
Bapak tadi sudah dengar firman Tuhan katakan, kalau Bapak percaya, Bapak menerima. 3 orang dan saya tanya, Bapak ada keluhan apa? Dia bilang, ada keluhan apa? Karena namanya habis kakinya nggak bisa digerakin. Ternyata Bapak itu apa? Habis operasi tumor otak lagi. Saya nggak ngerti perjalanan itu semua berurusan cuma tumor otak. Ya, oke Pak, saya nggak mau dialihin sama kondisi apapun. Bapak percaya, Bapak menerima. Selesai berdoa, tapi puji Tuhan, Tuhan gerakin, saya bilang. Karena setengah baring begitu, yang lumpuh kakinya tangan bisa digerakin. Bapak kakinya coba digerakin, lalu dia gerakin yang kanan dengan susah payah. Dia julirin ke depan, akhirnya bisa. Puji Tuhan. Anaknya bilang, ya nggak bisa digerakin yang kiri Pak. Ya nggak bisa digerakin yang kiri. Haleluya. Ya, lalu dia, sekarang yang kiri Pak. Tadi bilang, penerobos ada di perkataan yang sekarang yang kiri. Lalu dia susah payah. Puji Tuhan, kiri bisa dia angkat. Bapak Ibu susah, orang setengah tidur. Saya bilang, sekarang 2-2 Pak, kiri kanan. Tadi kan kalau ke kanan saya salah, kiri dari 2-2. Puji Tuhan, bisa. Saya mundur, sekarang Bapak bangun. Dia bangun dari kursi. Susah. Pertama-tama dibantuin sama 3 orang. Yang ini 1 pegang kursi, 3 orang bantu. Dia berdiri, saya mundur, datang sama saya. Datang, 1, 2, 3, saya ke sini. 1, 2, 3. Tiba-tiba saya lihat dia setengah lari. Saat itu saya yang bingung. Makanya, waktu kita bermain sama Tuhan, sebenarnya hal-hal itu adalah hal-hal yang natural dalam kerajaan sorga. Bukan sesuatu yang hebat. Harusnya kita orang percaya seperti itu. Dan saya mau katakan, saya renung-renungin, Tuhan, thank you. Buat apa? Buat kesempatan saya bisa melihat, menyaksikan selama ini saya berdoa, nggak terjadi apa-apa. Saya kadang-kadang secara ini pengen melihat juga. Murid-murid pada waktu diutus, 2-2 bilang, Tuhan, aku melihat. Ngerti ya? Orang-orang begini-begini. Dan saya nggak minta, cuma saya bersyukur dapat kesempatan itu. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Lalu setelah selesai ibadah segala macam, udah orang mulai berkurang, saya datangin, Pak, tempat ini harus ditinggalkan, jangan dipakai lagi. Seperti Bartimeus, dia tanggalkan jubahnya, keluar dari tempat yang segala macam. Ya amin. Dan berbagai cerita. Satu terakhir ya, supaya di belakang jangan tergesa-gesa. Saya dengar kesaksian orang lain mendoakan. Daniel Antat bilang begini, kalau kamu percaya, kamu menerima. Sekarang setiap orang yang di dekatnya, yang kan ada siapa yang mau didoain pernah angkat tangan. Orang yang di dekatnya tumpangkan tangan. Ya, tumpangkan tangan yang terdekat. Pada tumpangkan tangan. Dan ada seorang ibu bilang, sekarang waktu nurut ada impresi, kamu peluk orang itu. Ibu bilang, Tuhan, belum kenal. Main peluk-peluk gimana? Sama-sama ibu-ibu kan, bapak-bapak yang dipeluk. Ya, sama-sama ibu-ibu. Dan waktu dia taat dengar suara Tuhan itu, dia peluk. Orang yang dipeluk mengalami kelepasan, dia nangis segala macam. Setelah selesai ibadah, dan Ansi bilang, bagi yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Lalu ibu itu bilang, Bu, mau didoakan lagi? Nggak usah, aku sudah mengalami kelepasan. Bapak Ibu, satu hal penting yang didengar. Waktu mengalami satu terobosan, bukan berbicara bukan tentang siapa kita. Makanya saya mau ngajak, kita ada tim doa, bukan siapa mereka, tapi siapa yang mau bersepakat di dalam Kristus. Jangan meremehkan tim-tim doa yang segala macam. Mereka memang manusia biasa,
Tapi Paulus katakan mereka yang manusia biasa yang sudah lahir baru, dengan orang ketemu dengan orang yang punya sikap hati yang benar, mujizat pasti terjadi.